Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita seperti di Jumat-Jumat sebelumnya. Dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintah daripada agama ini, agama Islam, yaitu mencari ilmu. Dan malam hari ini kita melanjutkan materi pada minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi tetap masih dalam rangka untuk mencari konsep kebenaran atau mafahim kebenaran. Jadi mafahim ini adalah sebuah konsep, kebenaran adalah kebenaran. Jadi namanya kebenaran itu memang sebuah hal yang mutlak harus dicari ya, karena dunia ini jadi benar jalannya itu karena adanya kebenaran gitu ya. Tapi lantas kebenaran yang macam apa yang sebenarnya itu kebenaran yang hakiki, ini masih perlu kita perdebatkan ya. Maka kita kembali refresh ke materi-materi sebelumnya, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu sama semua ya. Entah dia itu muslim, kafir, semua itu sama. Artinya apa? Artinya mempunyai potensi yang sama, punya otak yang sama, punya organ yang sama. Bahkan kalau misalkan kita pertemukan dua jasad manusia, misalkan yang satu muslim, yang satu non-muslim, ketika dibedah sekalipun kan sama, otaknya juga sama. Sehingga di sini menjadikan sebagai dalil bahwasanya Allah itu sebenarnya tidak membedakan manusia. Jadi artinya manusia itu memiliki potensi yang sama gitu. Dengan begitu berarti manusia itu punya alat yang sama dalam mencari kebenaran. Ya, ini saya refresh untuk pertemuan yang sebelumnya ya, dari pertemuan sebelumnya. Jadi manusia itu dalam memperoleh kebenaran itu pasti ada dua hal. Kalau nggak pakai akalnya, berarti dia pakai perasaan. Wes nggak mana ya, hanya dua itu. Nah, kedua ini memiliki nanti berujung pada sesuatu hukum yang berbeda nantinya. Ya, di sini ketika manusia menggunakan akalnya dan satunya manusia menggunakan perasaannya, maka manusia yang menggunakan akalnya dalam mencari kebenaran itu, insya Allah pasti dia mempunyai argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara manusia yang mencari kebenaran itu melalui perasaannya, ini cenderung suka atau nggak suka, like and dislike. Pokoknya aku suka, pokoknya aku nggak gitu ya. Kemudian orang yang menggunakan perasaannya ini gampang mudah terombang-ambing gitu ya, nggak sesuai gitu. Padahal namanya kebenaran itu harus sama gitu ya. Kalau kebenaran itu diukur atas standar yang berbeda-beda setiap orang, ini bahaya gitu ya. Di satu sisi kita mengatakan ini benar, orang lain mengatakan ini salah. Terus kebenaran yang benar itu yang mana gitu ya. Sehingga dalam mencari kebenaran itu Allah itu memberikan akal bagi kita untuk mencari mana benar mana salah gitu. Nah, hanya ada dua cara ya, atau misalnya manusia itu memikirkan kebenaran itu hanya dengan dua ini. Makanya kalau beragama dengan perasaan, nah ini biasanya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan alasannya. Kamu misalkan ya, kenapa kamu menyembah patung misalkan? Ya pokoknya orang tuaku agamanya ini, dan di agama orang tuaku adalah menyembah patung misalnya kayak gitu. Apa alasannya? Ya udah pokoknya orang tuaku gini gitu ya. Jadi gak ada alasan gitu. Kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan perasaan itu cenderung subjektif dan emosional. Sedangkan manusia ketika mencari kebenaran itu dengan akalnya itu bersifat objektif. Jadi subjektif sama objektif. Yang namanya objektif itu berarti rasional gitu ya. Sedangkan yang subjektif itu nggak rasional. Misalkan gini, saya mengatakan ini bagus, Anda mengatakan ini nggak bagus. Terus yang benar itu yang mana gitu ya? Nggak ada standar yang khusus, nggak ada standar yang disepakati bersama gitu. Sehingga makanya orang yang cenderung mencari kebenaran dengan perasaan ya kayak gitu, berubah-ubah. Contoh misalkan kita ditanyai misalkan ya, bagi yang sudah beristri misalkan,
Jadi contoh misalkan yang subjektif itu ketika kita menikahi istri kita misalkan yang sudah menikah ya. Di awal-awal mungkin merasa wah ini yang paling cantik di antara yang lain misalnya gitu ya. Tapi setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu biasanya kalau cinta itu, kalau itu berdasarkan hal yang subjektif, itu akan turun itu cinta itu kan gitu. Tapi kalau mencintai dengan hal yang objektif, misalkan aku menikahi istriku karena solehahnya, misalnya gitu. Itu insya Allah akan terus itu. Tapi menikahi istri dengan karena dia fisiknya misalkan, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dia akan berubah pastinya. Nah itu contoh aja ya bagi yang sudah menikah, yang belum ya mohon maaf ya. Nah kemudian teman-teman itu ya, jadi manusia itu hanya ada dua. Kalau nggak dipimpin oleh akalnya, berarti dipimpin oleh hawa nafsu, perasaannya gitu ya. Jadi kalau yang pertama kebenaran yang didasarkan oleh pemikiran dengan akal, maka kebenaran ini cenderung objektif, rasional, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalau kebenaran itu berdasarkan perasaannya, ini cenderung berubah-ubah. Padahal kebenaran itu nggak boleh berubah-ubah. Kalau subjektif itu seperti kita membangun bangunan di atas lumpur misalkan. Kan goyang-goyang gitu ya. Dan nggak ada fondasinya, goyang-goyang. Ini bahaya kan? Bisa roboh bangunannya. Sedangkan membangun sebuah bangunan itu harus dengan fondasi yang kuat. Gitu. Sehingga harus dengan perhitungannya objektif. Ini dalamnya berapa, ini kekuatannya berapa. Objektif, rasional. Kalau tingginya gedungan ini 100 meter misalkan, ke bawahnya berapa. Ini Gus Dosa yang paham ya. Rasional. Bisa menjawab. Sedangkan kalau perhitungan, koyoke sih, saat ini cukup ini. Gedung 100 meter, setengah meter cukup deh. Tanpa perhitungan, nggak objektif. Dengan perasaan. Nah ini bahaya. Gitu. Apalagi pemahaman agama gitu ya. Contoh misalkan kebenaran yang subjektif misalkan. Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang LGBT misalkan. Benar nggak perlakuan penyimpangan itu, benar nggak? Bagi mereka ngomong, ya benar bagi mereka. Ini adalah hak asasi. Tapi apakah itu benar sebenarnya? Ini belum tentu ya. Artinya kalau dalam kacamata Islam pasti salah. Tapi bilang kacamata orang-orang yang punya standar yang berbeda, dia pasti mengatakan itu benar gitu. Nah di sini makanya kita harus memikirkan konsep kebenaran atau mafhum kebenaran itu memang harus kita cari gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita menghukumi sesuatu karena perasaan. Ya, karena perasaan sehingga membenarkan sesuatu yang salah misalkan gitu. Nggak objektif. Nah, sekarang karena kita sudah berada di level ketiga, cara berpikir level 3 itu bagaimana teman-teman? Nah, ini kayaknya agak menguras membahas sesuatu yang out of the box kayaknya ini ya, nanti insya Allah. Kemarin kita beberapa waktu yang lalu sudah membahas tentang level 1, level 2 ya. Di sini saya insya Allah akan mereview sedikit agar nggak begitu blank-blank banget ya. Jadi yang ketiga ini ada level 3. Kita review resume yang kemarin ya. Jadi teori yang kemarin itu adalah tingkat 1 dan tingkat 2, di mana ketika tingkat pertama itu manusia ketika ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang langsung didapat dari indera itu gini. Jadi level 1 itu adalah kebenaran yang bisa langsung diindra. Contoh misalkan ini adalah air mineral. Semua orang yang punya akal pasti membenarkan apa pernyataan saya, kan ya? Ini adalah sebuah HP. Orang-orang yang punya akal pasti membenarkan pernyataan saya, ya kan? Kenapa? Karena sudah bisa langsung diindra. Itu teori berpikir level 1. Artinya semua orang bisa mengindra. Pada saat itu pula langsung menyatakan ini salah, ini benar. Ketika saya mengatakan ini onde-onde, ya, apakah ada yang membantah ini onde-onde? Bantah, karena langsung bisa dinyatakan ini salah benar, karena langsung diindra gitu ya. Ini HP benar, ini onde-onde salah. Jadi kebenaran itu langsung bisa dinyatakan ini salah, ini benar. Kenapa? Ya karena langsung bisa diindra. Nah itu level berpikir level 1. Tapi bagaimana? Nah gini, sebelum ke tadi kita bahas tentang ini loh, empat komponen ya ketika dikatakan manusia itu berpikir. Ini mungkin bagi yang belum mendapatkan materi ini tidak begitu memahami ya. Jadi saya review kembali di sini. Jadi dikatakan manusia itu berpikir ketika manusia memiliki 4 komponen ini. Yang pertama ada fakta yang diindra, yang kedua ada indranya, yang ketiga ada otak, yang keempat adalah ada maklumat as-sabiqah. Kita bisa mengatakan ini onde-onde
Karena sebelumnya kita diajari oleh orang tua kita, ini onde-onde namanya gitu. Nah ini harus ada 4 ini. Berbeda dengan orang-orang yang materialistis misalkan, atau materialistik. Teori orang-orang seperti teori-teori Darwin itu, mereka tidak menggunakan komponen yang keempat, yaitu maklumat as-sabiqah. Bagi mereka, manusia itu cukup punya 3 aja. Ada fakta, ada indera, dan ada otak. Nggak perlu ada pemikiran. Itu bagi teori-teori seperti teori Darwin dan seterusnya. Itu mengapa mereka, teori Darwin itu, menganggap bahwasanya manusia itu lahir dari primata gitu ya. Dari organisme yang ada di laut, kemudian ke darat, kemudian berubah jadi primata. Primata ini ada yang jadi kera, ada yang jadi Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini adalah makhluk yang berjalannya itu tegak itu. Tapi bagi Darwin itu katanya Pithecanthropus erectus ini nggak bisa berpikir. Kemudian naik level lagi, berevolusi lagi, Pithecanthropus erectus ini jadi Homo sapiens misalkan. Itu berarti kata dia Homo sapiens ini sudah bisa berpikir, sudah bisa sudah bisa menentukan ini batu, ini apa. Itu teori dari Darwin gitu ya. Padahal sejatinya manusia itu nggak bisa berpikir kalau nggak ada maklumat as-sabiqah. Kita nggak bisa ngomong ini onde-onde kalau kita sebelumnya nggak dapat maklumat as-sabiqah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas Tarzan ya, Tarzan. Kalau misalnya Tarzan itu benar ya. Jadi di film itu kan Tarzan itu adalah anak dari bangsawan yang hilang di hutanan gitu ya. Kemudian dia diasuh oleh kera-kera ya, para kera monyet-monyet itu. Nah, sampai dewasa itu dia nggak akan pernah paham bahasa orang, bahasa manusia. Kenapa? Sejak lahir dia itu diasuh oleh hewan, oleh kera tadi. Mungkinkah Tarzan tadi ngomong, aku pengen makan onde-onde? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia saja nggak tahu aku itu apa. Makan itu apa dia nggak tahu. Onde-onde apa lagi? Itu membuktikan bahwasanya manusia itu butuh maklumat as-sabiqah, maklumat pemikiran sebelumnya gitu. Baru dikatakan dia berpikir. Contoh lagi, misalkan, jadi maklumat as-sabiqah ini adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam otak kita gitu. Contoh misalkan gini, saya punya anak ya. Sejak kecil anakku ini manggil aku, tak kasih tahu bahwasanya aku ini Abi, istriku Umi. Jadi ketika dia pergi bareng sama temannya, orang tua temannya ngomong, mana bapakmu? Mana bapakmu? Nggak ngerti anakku. Saya nggak punya bapak kan gitu. Ya kenapa? Nggak punya bapak saya. Bapak mana? Ya itu. Taunya Abi. Mana Abimu? Oh, baru tahu dia. Nah, ini membuktikan bahwasanya manusia bisa berpikir ketika sudah mendapatkan maklumat as-sabiqah tadi. Dan maklumat as-sabiqah tadi itu yang menentukan bagaimana cara dia berperilaku. Makanya di dalam hadis itu kan sebenarnya setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah kan ya. Yang menjadikan dia majusi atau Nasrani kan orang tuanya. Berarti yang menginputkan di sini, yang menginputkan pemahaman itu adalah orang tuanya gitu. Makanya kalau mau punya anak pinter, ya banyakin dia maklumat. Oke wis. Ya ketika kecil misalkan, ketika belum balik, ya nggak apa-apa, kita doktrin dia bahwasanya yang menciptakan semua ini adalah Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Tapi ketika mereka udah balik, bisa berpikir, baru kita kasih tahu alasannya apa gitu. Kan gitu. Jadi memang jadi doktrin itu hanya pada saat sebelum dia bisa berpikir. Jangan sampai doktrin itu sampai dewasa didoktrin terus tanpa tahu alasannya. Sama seperti kita muslim karena orang tua kita muslim. Seandainya orang tua kita Hindu misalkan, kita kan jadi Hindu kan gitu. Kebenaran di level 1, pemikiran level 1 ini adalah kebenaran yang bisa diindra oleh yang bisa dipastikan langsung, karena ini adalah pemikiran yang bisa langsung diproses gitu ya. Ketika ada fakta, kemudian ada maklumat as-sabiqah, dikaitkan, paham, oh ini adalah air mineral. Langsung bisa ditentukan. Nah, kemudian level 2 adalah memikirkan sesuatu yang gaib. Fakta-fakta yang gaib. Kalau ini sih gampang, ini air semua orang pasti tahu, ini air semua orang tahu. Faktanya sudah bisa diindra. Bagaimana dengan sesuatu yang gaib? Maka ini disebut dengan berpikir tidak langsung.
Nah, untuk mencari kebenaran yang gaib, karena di agama kita kan kita mempercayai yang gaib kan ya. Jadi ada yang nyata, ada yang gaib. Itu udah kita yakini ya gitu ya. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang lampau. Yang ketiga adalah sesuatu yang di masa depan. Itu gaib namanya. Nah, termasuk Allah kan nggak kita lihat. Bagaimana kita membenarkan Allah? Bagaimana kita membenarkan Rasulullah yang dulu banget, yang kita nggak lahir di zaman Rasulullah? Makanya sesuatu yang gaib ini, kalau kita mau mencari kebenaran, maka butuh yang namanya dalil gitu ya. Kayak kemarin saya sampaikan, kalau saya mengatakan di belakang ini ada embek, apakah percaya? Jawabannya butuh dalil, kan gitu. Jadi, teman-teman, di belakang ini ada pasukan misalkan, ada orang-orang jahat misalkan. Itu kan gaib. Nah, itu butuh dalil. Nah, dalil itu mempunyai 3 tingkatan yang akan kita bahas ya. Wajib akli, yang kedua adalah jaiz akli, yang ketiga adalah mustahil akli. Kemarin kita bahas bahwasanya ketika dalil itu pasti benar, maka disebut dengan wajib akli. Ketika dalil itu adalah bisa benar bisa salah, itu namanya jaiz akli. Yang ketiga adalah mustahil akli. Ketika saya sampaikan di belakangnya ada embek, ada kambing, ketika ada suara embek gitu, maka itu masih jaiz akli. Kenapa? Bisa jadi itu bukan embek, bisa jadi MP3, bisa jadi YouTube, kan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kemarin kita bahas, bagi teman-teman yang belum bisa connect ya, bisa mengikuti, mungkin dengan Mas Ijul nanti bisa menyampaikan ulang gitu ya. Nah, sekarang kita sampai ke teori berpikir level 3, teman-teman ya. Teori berpikir level 3 ini adalah mencari tentang pemikiran yang abstrak. Yaitu membahas tentang pemikiran tentang konsep, ide, aliran, dan juga perbuatan. Kita membahas tentang konsep, ide, dan perbuatan. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini, kita nggak bebas daripada isme-isme, paham-paham. Entah itu liberalisme, sekularisme, kapitalisme, banyak banget, ateisme, dan seterusnya. Itu semua paham-paham. Artinya, itu merupakan ide-ide manusia. Nah, ide-ide manusia ini perlu kita kritisi. Apalagi ide yang nggak sama sekali dihubungkan dengan Islam. Pernah nggak kita mengkritisi sesuatu paham yang ada di sekitar kita? Pluralisme, kapitalisme, sekularisme, dan isme-isme yang lain. Nah, inilah yang kita akan bahas di teori berpikir level 3. Untuk memikirkan hal ini membutuhkan pemikiran yang berdasar, yang jernih, yang nggak diintervensi oleh yang lain, yang nggak diintervensi oleh orang lain. Jadi kita memang harus benar berpikir secara jernih tanpa adanya intervensi dari orang lain, gitu ya. Sehingga nanti akan mendapatkan pemahaman yang benar. Mungkin di sini akan terjadi akan membicarakan sesuatu yang mungkin nggak diduga ya. Nah, contohnya gini. Bagaimana cara membedakan pemikiran tingkat 3 dengan tingkat yang lainnya? Contohnya tentang paham demokrasi, paham sekularisme, paham liberalisme. Itu paham-paham yang buatan manusia. Apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Contohnya kayak gitu ya. Mas, ngapain Mas bahas demokrasi, politik Mas? Misalnya kayak gitu ya. Jangan salah, Islam itu adalah agama sekaligus ideologi. Ya. Islam itu nggak sama dengan agama yang lainnya. Kalau agama yang lainnya tidak selengkap Islam. Islam itu punya sistem ekonomi Islam, punya sistem pergaulan Islam, punya sistem tata negara Islam, punya sistem pergaulan Islam, punya semua. Sedangkan agama lain ada nggak sistem sistem ekonomi Nasrani, nggak ada. Sehingga kita itu ketika berpikir tentang Islam jangan disamakan dengan cara berpikir orang Nasrani memeluk agamanya. Kita tuh beda, kita unik, kita itu. Islam itu unik. Jangan sampai kita beragama seperti orang Nasrani beragama. Paham ya maksudnya ya? Kalau orang Nasrani orang di luar Islam itu beragama hanya spiritual doang, kita enggak. Kita itu beragama itu, berislam itu enggak hanya spiritual doang, tapi sebagai ideologi. Makanya di dunia ini hanya ada 3 ideologi. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Firdaus kemarin, kapitalisme, sosialisme, Islam. Hanya ada 3 ini. Nah, masing-masing ideologi ini memiliki cara hidup masing-masing, sistem masing-masing.
ada kapitalisme, ada Islam, ada sosialisme. Nah, kenapa kok tiba-tiba kita membahas tentang demokrasi? Mungkin teman-teman bertanya-tanya. Karena demokrasi itu adalah salah satu dari ide kapitalisme. Representasi dari ide kapitalisme. Bukan dari Islam, ya. Nah, balik lagi ke sini bahwasanya contoh tentang apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi sangat bergantung dengan pertanyaannya. Jika pertanyaannya gini, demokrasi itu apa? Maka jawabannya adalah secara umum demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat oleh rakyat, kan gitu ya. Itu yang kita ketahui semasa kita sekolah. Nah, apakah itu benar? Maka perlu dalil. Sama seperti teori tingkat 2. Ketika kita mau membenarkan sesuatu yang gaib, itu butuh dalil. Maka termasuk ketika kita menyampaikan apakah demokrasi itu benar atau salah, maka butuh dalil. Dalilnya apa? Dalilnya adalah mengacu pada orang-orang yang membuat konsep demokrasi. Seperti Montesquieu, saya lupa namanya. Pokoknya orang-orang Yunani, ya gitu ya. Jadi dari Yunani. Demoskratos gitu ya. Maka kalau jawaban dari Josephus tadi ini sesuai dengan dari pendiri demokrasi itu, berarti jawabannya adalah benar. Kenapa? Sesuai dengan teori dari yang membuatnya gitu ya. Nah, kalau demokrasi itu seperti itu berarti benar karena sesuai dengan yang membuatnya. Nah, ini termasuk level berpikir level 2 masih ya. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib ditanyakan butuh dalil. Dalilnya adalah tadi pengertian dari orang yang membuat demokrasi. Nah, ketika pernyataan tadi ini, Josephus tadi ini ya, itu sesuai dengan pencetusnya demokrasi, maka dikatakan itu benar. Tapi bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Paham demokrasi itu benar atau salah? Bagaimana kita bisa menilai benar salahnya? Bagaimana cara menjawabnya? Atau contoh lain, misalnya gini, nasionalisme itu paham. Pokoknya isme semua paham. Yang membuat manusia. Nasionalisme itu apa? Itu adalah pertanyaan level 1. Nasionalisme itu benar atau salah? Itu level 2. Ya. Kalau dikatakan nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah kesetiaan yang berdasarkan kesetiaan yang tertinggi yang berdasarkan kebangsaan. Itu nasionalisme. Dan setiap bangsa itu berbeda-beda sesuai dengan bangsanya masing-masing. Ini bukan dari Islam, ya. Isme ini bukan dari Islam. Kemudian contoh lagi membunuh. Membunuh itu apa? Membunuh itu menghilangkan nyawa orang lain. Membunuh itu benar atau salah? Butuh dalil. Salah. Kalau dalam perang, dalam jihad gimana? Nah, kan berbeda-beda kan? Nah, makanya butuh dalil dan butuh penelaan lebih dalam lagi. Perang itu apa? Perang itu benar atau salah kan gitu? Perang itu ya dalam orang-orang kafir yang atau gini, yang tadi yang membunuh. Bagi orang Belanda, membunuh rakyat Indonesia dulu itu benar bagi dia. Bagi kita kan salah, wah itu membunuh rakyat. Tapi ketika orang Belanda itu balik ke negaranya, ditepuk tangan, wah pahlawan gitu. Kemudian juga Pangeran Diponegoro ketika berjihad melawan orang-orang kafir, orang Belanda. Bagi Belanda, Pangeran Diponegoro itu teroris. Kan ya? Bagi kita, dia pahlawan. Kan gitu. Jadi tergantung dari sudut mana kebenaran itu dilihat gitu. Terorisme itu apa misalkan? Teroris ya. Teroris itu benar atau salah gitu ya. Yang jelas Islam itu nggak ada teroris ya. Terorisme itu haram hukumnya. Jadi orang-orang makanya tadi saya sampaikan, maklumat as-sabiqah itu penting banget. Orang-orang yang ngebom itu ya, berarti bisa jadi dia itu mendapati maklumat as-sabiqah salah gitu ya. Sehingga dia bisa jadi bom bunuh diri. Nah, itu kan bahaya itu nih. Makanya luar biasa banget. Makanya ketika kita mau mendapati informasi itu benar-benar harus dicerna gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan kemudian jadi teroris dan seterusnya itu gitu ya. Kemudian lagi dalam bidang ekonomi misalkan. Contoh bunga bank. Bunga bank itu apa? Kalau ditanya bunga bank adalah tambahan misalkan dalam setiap transaksi. Itu ya. Jadi definisinya. Kemudian bunga bank itu salah atau benar? Nah, itu masih level 2 jadinya nantinya. Leasing itu apa misalkan? Asuransi itu apa? Kemudian lagi gadai itu apa? MLM itu apa dan seterusnya ya. Jadi
Pernahkah kita menanyakan hal itu? Isme-isme ini kan termasuk paham-paham yang ide-ide dari manusia ini. Ada bunga bank itu kan ide dari manusia. Ada leasing, bagaimana cara kerja leasingnya itu kan dari manusia semuanya gitu. Apakah kita pernah menanyakan itu, halal haramnya dan seterusnya? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, maka dari itu kita coba lagi cara mencapai pemikiran level tingkat 3 ya. Contoh ini ada ilustrasinya, ada seorang pencuri. Namanya misalkan Tono misalkan ya. Tertangkap dia, diadili. Kemudian ada pembuktian dan ada vonis. Jadi ada pencuri namanya Tono, kemudian dia tertangkap, dia diadili, dia divonis gitu ya. Nah, pembuktian ini berbicara tentang benar atau salah. Kemudian harus ada dalil untuk menghukumi dia itu benar atau salah, ya kan? Harus ada barang buktinya, harus ada saksi-saksinya. Kenapa? Karena mau membuktikan benar atau salah. Nah, ini termasuk pemikiran level 2. Kemudian ada vonis. Vonis ini hukumannya adalah hukuman 2 tahun penjara. Ini benar atau salah hukuman ini? Maka ini adalah masuk dalam teori pemikiran level 3. Karena sudah menyampaikan benar atau salah. Jadi menguji suatu keputusan itu benar atau salah. Nanti ada ilustrasinya ya. Nah, gini dah paling gampang ilustrasinya. Ini percakapan antara Pak Tono dengan hakim ya. Pak Tono adalah pencuri, hakimnya ini Pak Tony misalkan gitu ya. Pak Tono menyampaikan, "Mengapa Pak, saya ini harus dihukum 2 tahun penjara? Hukuman 2 tahun penjara ini benar atau salah, Pak?" Misalnya gitu. Misalkan dibolehkan untuk berdebat dengan hakim loh ya. Kita berdebat misalkan, Pak Tony berdebat. "Kenapa saya dihukum 2 tahun? Hukuman 2 tahun ini benar atau salah?" Kata hakim, "Hukuman 2 tahun ini benar." Dia tanya lagi, "Jika benar, dasarnya apa, Pak?" Sampai mengatakan 2 tahun itu benar, hukuman 2 tahun itu benar, dasarnya apa? Dijawab sama hakimnya, dasarnya adalah menurut KUHP. Tanya lagi Pak Tono, "Mengapa harus mendasarkan KUHP, Pak? Kenapa enggak yang lain?" Misalkan kayak gitu. "Apakah mendasarkan pada KUHP itu benar atau salah?" Hakimnya, ini kurang ajar banget ini napi ini ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian Pak Hakim nggak mau kalah gitu ya. Dia mengatakan mendasarkan hukum dengan KUHP itu benar. Pak Tono balik lagi tanya, "Jika benar, dasarnya apa, Pak?" Sampai mengatakan KUHP itu benar, dasarnya apa? Ya dasarnya undang-undang peradilan. "Mengapa kok kita pakai UU peradilan, Pak? Mendasarkan pada UU peradilan itu benar atau salah?" Terus dikejar. Kemudian hakim menjawab, mendasarkan pada undang-undang peradilan itu benar. Tanya lagi, jika benar dasarnya apa, Pak? Terus dikejar. Kenapa? Kan mencari kebenaran yang mutlak itu, kebenaran yang ada. Kenapa? Jadi dia bertanya, kenapa kok dihukum 2 tahun? Apakah benar 2 tahun ini? Benar. Menurut apa? Menurut KUHP. KUHP itu benar atau salah, Pak? Benar. Kenapa? Karena mengacu pada peradilan, pada UU peradilan. UU peradilan ini benar atau salah, Pak? Terus begitu. Ya. Sampai pada dasarnya hakim mengatakan dasarnya adalah Undang-Undang UUD 45. Tanya lagi ini si Pak Tono, mengapa kok harus mendasarkan pada Undang-Undang 45? Apakah mendasarkan pada Undang-Undang 45 itu benar atau salah, Pak? Hakim bilang lagi hakimnya, mendasarkan Undang-Undang 45 itu adalah benar. Jika benar, dasarnya apa? Dasarnya adalah Pancasila. Mengapa kok harus kita mendasarkan hukum pada Pancasila? Kata hakimnya. Ya, kemudian dia bilang lagi, Pak Tono, mendasarkan pada Pancasila itu benar atau salah, Pak? Benar, kata Pak hakimnya. Nah, kalau benar, dasarnya apa? Ini teori level 3 ya, jadi selalu dikejar sampai mentok gitu, sampai nggak bisa jawab. Dia dasarnya adalah kesepakatan para pendiri bangsa kan gitu. Karena Pancasila kan dirumuskan oleh para pendiri bangsa, ya kan? Kata hakimnya gitu. Kemudian Pak Tono yang pencuri tadi mengatakan lagi, mengapa kok harus mendasarkan pada pendiri bangsa, Pak? Mendasarkan pada pendiri bangsa negara itu benar atau salah, Pak?
Hakimnya jawab, ya benar. Ya. Jadi berdasarkan pada pendiri bangsa itu ya benar. Kemudian Pak Tono bilang lagi, jika benar Pak, dasarnya apa? Hacamen mengatakan kalau kita itu harus berdasarkan diri pada pendiri bangsa. Ya dasarnya adalah nilai luhur bangsa Indonesia. Gitu. Kemudian tanya lagi Pak Tono, mengapa harus mendasarkan diri pada nilai luhur bangsa? Mendasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar atau salah Pak? Pak Hakim jawab lagi, jadi mendasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar. Tanya lagi, sampai mentok. Sampai mengatakan benar, itu dasarnya apa Pak? Ya dasarnya adalah dari nenek moyang kita gitu ya, dari bangsa nenek moyang kita. Nah, mengapa harus mendasarkan diri pada nenek moyang, Pak? Apakah mendasarkan diri pada nenek moyang itu benar? Benar atau salah? Ya benar. Jika benar, kita mendasarkan diri pada nenek moyang, itu dasarnya apa? Dalilnya apa? Kok bisa dikatakan kita mengacu pada nenek moyang itu dikatakan benar? Ya dasarnya dari nenek moyang lagi, mengatakan benar lagi. Terus sampai pada pembahasan, jadi hakimnya udah nggak bisa jawab. Nah, pertanyaan itu akan mentok kepada berhenti pada pertanyaan bahwasanya dari mana asal manusia, alam dan kehidupan. Kenapa? Kalau hakim terus dikejar pertanyaan tadi, dia akan menjawab tokoh manusia ngomong nenek moyang, akhirnya kan Nabi Adam gitu. Akhirnya mentok ke Nabi Adam, ya. Dari mana asal Nabi Adam gitu. Gitu ya. Ini kita kalau bicara dengan kepada orang yang non muslim itu dia bisa memikirkan gitu ya. Kita mungkin Islam, kita sudah meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Tapi bagaimana ketika kita mau menguji kebenaran kepada orang-orang non-Muslim? Adalah dengan cara seperti ini gitu ya. Sehingga dia sampai pada pembahasan kebenaran yang mutlak itu seperti apa. Nah, makanya ketika sudah sampai pada anggapan pertanyaan dari mana asal manusia, maka itu adalah berpikir yang mendasar. Jadi dimulai dari itulah kita itu akan nanti ada pembahasan akidah di sini, akan menemukan bahwasanya Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul dan seterusnya. Nah, ini adalah teori berpikir yang digunakan untuk mencari kebenaran oleh manusia, bukan orang Islam ya. Kita bicara manusia. Jadi teori-teori yang kemarin itu kita bahas itu adalah membicarakan secara umum manusia, bukan orang-orang Islam. Orang Islam mah sejak dulu kita udah didoktrin bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Tapi bagi orang-orang ateis dan seterusnya kita nggak tahu mereka itu. Maka mereka kita ajak untuk berpikir dari level yang terendah gitu ya. Nah, ini bersambung teman-teman. Saya nggak panjangkan lagi, takut agak agak ngeblank nanti ya. Jadi konklusinya atau kesimpulannya bahwasanya teori level 3 ini adalah berpikir tentang konsep ide dari apa-apa yang dibuat oleh manusia. Ada konsep pluralisme. Kalau kita samakan dengan tadi, pertanyaannya, apakah pluralisme benar atau salah? Kalau pluralitas itu benar, karena berbeda-beda itu benar. Indonesia misalkan, adalah negara yang pluralitas. Itu benar. Kan banyak agama, banyak suku bangsa. Tapi, apakah pluralisme itu benar? Pluralisme itu adalah menganggap semua agama itu benar. Apakah paham ini benar? Itu perlu kita bahas juga gitu ya. Kemudian, misalkan liberalisme. Liberalisme adalah konsep pemikiran kebebasan seperti yang terjadi di negara-negara Eropa. Di sana mau LGBT, mau apa itu bebas karena konsep mereka itu adalah liberalisme, kebebasan individu, haknya mereka, kayak gitu katanya. Jadi apakah konsep liberalisme ini benar? Nah, ini perlu diuji lagi gitu. Apakah kebenaran itu didasarkan pada subjektivitas itu benar atau salah? Jadi seperti itu ya. Mungkin agak membingungkan yang saya sampaikan ini. Yang jelas di teori level 3 ini adalah membahas tentang paham-paham yang ada di sekitar kita gitu. Di sini ada yang tanyakan mungkin? Atau nggak ngerti sama sekali ya? Mau kita ulangi lagi dah? Dapat ya. Jadi intinya gini, ada banyak sekali paham-paham yang ada di dunia ini ya. Tadi itu tentang kenapa kita bahas demokrasi, tadi saya sampaikan
Kenapa kok bahas tentang politik? Bukan bahas tentang politik sebenarnya, tapi paham. Bukan bahas tentang politik ya, tapi pahamnya. Pahamnya itu kita bahas. Kenapa? Ya yang ada saat ini yang mengatur kita itu ya paham-paham tadi itu. Jangan-jangan kita telah punya paham yang salah, tapi kita nggak kerasa. Jangan-jangan kita menganggap bahwasanya misalkan konsep liberalisme itu benar. Padahal semua konsep-konsep yang ada isme-ismenya itu adalah datangnya dari manusia gitu ya. Nah, apakah konsep isme-isme tadi itu benar atau salah? Itu perlu diuji. Nah, apakah kita selama ini pernah menanyakan hal itu? Apakah selama ini kita pernah menanyakan tentang isme-isme seperti demokrasi, seperti liberalisme, seperti kapitalisme? Pernah nggak kita menanyakan hal itu? Kalau belum pernah, makanya di sini disampaikan level teori berpikir level 3. Jadi membahas sesuatu yang menjadi paham-paham yang ada di dunia ini gitu. Kenapa kok membahas ini? Ya karena tadi paham-paham itu akan menjadikan manusia, membentuk manusia. Orang jadi misalkan terpecah belah, misalkan gini. Pernah nggak dengar istilahnya itu tawuran atau musuhan antara Indonesia dan Malaysia? Wah, perang Malaysia. Padahal sesama Muslim, serumpun kita itu. Sepulau bahkan ya, kalau yang di dalam itu. Iya. Kenapa bisa perang itu? Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Oh, ini Indonesia ini. Ini Indonesia. Kamu kan Malaysia itu, perang. Padahal serumpun kita itu. Nabi kita tidak pernah segitu-gitunya. Sehingga paham nasionalisme itu sebenarnya teman-teman, itu paham penjajah sebenarnya. Yang dicekokkan ke dalam bangsa-bangsa kita itu. Sehingga kita cepet-cepet lah itu. Kita dengan tetangga kita dengan negara lain. Contoh banget, yang paling banget itu adalah Mesir dengan Palestina. Kurang dekat apa itu? Kenapa nggak sampai membantu Palestina yang dibombardir dihancurkan seperti itu di Gaza itu? Ya paham nasionalisme tadi itu. Itu urusanku, itu urusannya negara Palestina. Kan kadang sampai yang ngeri itu yang ketika kita menyampaikan solidaritas kepada Palestina, ada Muslim yang ngomong, gak usah ngurusi Palestina, itu duduk negara Indonesia, gak usah ngurusi Palestina kon. Itu Palestina, itu Indonesia. Nah, itu adalah salah satu ciri paham-paham yang sudah mengakar dalam diri kita. Sadar nggak kita itu bahwasanya itu salah? Salah itu. Nggak ada, Rasulullah itu mengatakan Muslim itu sama tubuh ya. Kalau salah satunya sakit, itu semua sakit gitu. Itu bahaya banget. Itu paham yang mungkin sejak kecil kita, nasionalisme. Cinta tanah air iya nggak apa-apa. Kita cinta Indonesia iya. Tapi jangan nasionalisme gitu. Mungkin ini, Mas Sambung sampai ini menyalahi pendapat para kiai apa. Ya coba kita uji. Contoh tadi itu. Kita itu di Palestina ada apa? Bukan ojo ngurusi Palestina, ngurusi Indonesia wae. Padahal mereka adalah saudara kita. Kita nggak bisa membantu secara militer, kita membantu secara solidaritas gitu. Solidaritas. Saya bingung ngomong. Kayak gitu. Padahal dulu Rasulullah ketika menyatukan suku Khosraj dan suku Aus di Madinah, disatukan itu. Yang awalnya berpisah, disatukan. Sedangkan teori-teori liberalisme, teori nasionalisme, teori apapun itu, sekularisme ini adalah teori memisahkan agama dari kehidupan. Ini dari siapa ini? Ini dari zaman ketika dulu negara itu dikuasai oleh gereja. Artinya apa? Artinya bagi mereka dulu, zaman dulu ini, makanya ini cikal bakal lahirnya sekularisme, lahirnya demokrasi. Jadi dulu itu negeri itu dikuasai oleh gereja. Jadi gereja itu menyatakan bahwasanya kekuasaan itu, gereja itu adalah representasi dari Tuhan. Sehingga ketika gereja ngomong gini, ya harus gini gitu. Itu kenapa para filsuf dulu itu menolak. Ya, terjadi revolusi dulu ya. Jadi antara pemikiran gereja yang sangat powerful ya, dia mengatur sesuai dengan kemauan dia, kata pihak gereja, itu adalah suara Tuhan. Jadi gereja itu adalah representasi Tuhan. Kamu harus tunduk kepada ini. Sehingga terjadi apa? Terjadi kesewenang-wenangan gitu, kezaliman. Akhirnya kemudian dibantah oleh para filsuf di situ. Makanya lahir kemudian, ya udah kalau begitu kita
ada jalan tengah nih. Gereja, agama tidak boleh mengatur kehidupan publik. Biar publik itu mengatur kehidupan sendiri. Jadi jadilah namanya sekularisme. Sampai sekarang hal itu terjadi di kita, di orang Muslim. Ini kan sangat miris sekali. Jadi awalnya dulu orang Barat ya, orang-orang Yunani dulu itu seperti itu. Jadi memisahkan agama dari kehidupan. Nah, parahnya di kita sekarang, kita juga demikian. Kita memisahkan agama dari kehidupan. Ketika pekerjaan kita haram, agama jangan bicara tentang pekerjaan gitu. Kalau bicara tentang agama ya udah di masjid aja, di kajian-kajian aja. Jangan sampai kajian itu, Islam itu sampai kepada pekerjaan. Itu yang menjadi bahaya bagi kita. Itu adalah paham sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Padahal itu paham dari siapa ya seperti itu? Kita itu orang Islam, ya wajib 100% Islam. Gitu. Tapi ajaran semacam itu ada teman-teman. Itu kalau dengan semua mencari paham-paham itu banyak banget itu. H3. Apa itu? Haram halal hantam. H3 anak ya. Ya paham apa ya? Paham sekulerisme itu berarti. Sama anak Jakarta. Oh. Iya, anak Jakarta bilang gitu. Oh. Di sini semua H3, Bang. Halal haram? Apa H3? Halal haram hantam. Oh, bisa. Berarti satu muara tuh hantam semua berarti kan ya. Enggak peduli hal. Berarti ya tetap haram berarti ya. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin pembahasan kita itu agak sedikit rumit ya teman-teman. Di awal-awal ini rumit. Nanti kita akan, kenapa kok seperti ini Mas? Kenapa kok sampai mikir kok ini Mas ini? Ini menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadapi banyak persoalan teman-teman ya. Nanti ketika sudah kita memahami, kita akan tahu apakah misalnya kita ditawari pekerjaan. Pekerjaan ini halal atau haram? Akan tanya seperti itu nanti kita. Kalau awal-awal mungkin, Mas, ono proyek ini, oke, gas. Tanpa kita tahu proyek itu halal atau haram. Tapi ketika sudah memiliki pemikiran yang mendasar, kita tanya, Mas, proyeknya apa? Contoh misalkan, gini, kita misalnya pengusaha percetakan, banner misalkan. Kemudian ada caleg misalkan, Mas, gawe caleg, gawe banner misalkan, tulisan yang ini. Tulisan ini. Padahal itu bohong. Nah, kalau kita hanya memikirkan tentang omset saja, udah gas itu. Cetak nggak apa. Tapi kalau kita memikirkan ini halal haram, ini benar nggak Mas pernyataan ini? Benar nggak sampai ini janjinya kok gini nih? Dia kan tanya terus gitu. Kenapa? Kalau dia melakukan itu berarti dan kemudian dia itu salah, percetakan itu dapat salahnya juga gitu. Dapat dosanya juga. Makanya dalam memilih pekerjaan itu memang harus sangat selektif banget itu. Dan pemikiran selektif itu nggak didapat kalau kita nggak ngaji. Apa maksudnya ya? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi isme-isme itu memang jadi gini. Mungkin teman-teman baru tahu tentang isme ini ya. Artinya baru ngapain kita bahas isme. Nah, ini mohon untuk dian dulu. Artinya mohon untuk diterima dulu lah gitu ya. Artinya Mas ngapain kita bahas ini? Jangan dulu. Jadi intinya semua yang dari saya itu nanti ditampung dulu lah. Gitu. Nanti ketika ada sesuatu yang kurang sip, Mas ini kok gini Mas. Nah, ini baru kita inikan. Gitu ya. Karena memang jujur aja kayak dulu banget ketika mendapati materi seperti ini, kita ngapain bahas kayak gini gitu ya. Kita lebih mending membahas tentang Sirah Nabawiyah, fikih-fikih apa-apa gitu. Iya, itu penting teman-teman. Tapi ya, kita tuh hidup di zaman yang penuh dengan isme-isme, paham-paham yang itu mengubah diri kita. Yang awalnya orang itu misalkan datang dari pondokan, misalkan kemudian terjun di tengah masyarakat, banyak sekali paham-paham, dia bisa berubah ya, dengan adanya paham-paham tadi itu. Bukannya memberikan pemahaman, malah dia ikut dengan pemahaman tersebut gitu. Bisa jadi teman-teman ya, mungkin ya kalau misalkan antum sampaikan, Mas kan para kiai banyak yang ngomong tentang nasionalisme, Mas kenapa kok sampai melarang Mas? Kita tarik aja ke fakta yang ada gitu ya. Nasionalisme dari mana sih sebenarnya gitu? Apakah dari Islam ada dalilnya? Takon dalilnya, mana dari Islam? Kalau nggak dalilnya. Mungkin ada kan yang ngomong seperti itu, nanti kita bantah nantinya. Misalkan ada orang, nggak ada seperti itu. Ada yang mengatakan, Mas, dulu kan Rasulullah itu ketika di Madinah, beliau itu selalu memandang Mekah, Mas. Selalu memandang Mekah. Dia kepengen Mekah. Kan ada orang seperti itu mengatakan, itu adalah dalil nasionalisme. Kenapa? Rasulullah itu cinta kepada Mekah. Kenapa? Maka beliau itu selalu menghadapkan diri kepada Mekah gitu ya. Itu bukan nasionalisme. Itu cinta tanah kelahiran, itu nggak apa-apa. Jadi beda antara tanah air dengan nasional itu beda. Nasionalisme itu oleh penjajah yang memetak-metak negara-negara di itu. Kalau Rasulullah itu cinta kepada Mekah, ya wajar kita misalkan
Misalkan Mas Ijul cinta kepada Surabaya misalkan karena tanggal lahirnya, itu wajar, tidak ada masalah itu. Tapi ketika Mas Ijul merasa Surabaya itu paling top, lainnya salah kabeh, itu yang jadi masalah. Paham ya? Cinta Indonesia, aku cinta Indonesia. Siapa nggak cinta Indonesia? Aku sangat cinta Indonesia. Aku bahkan miris banget ketika Indonesia kayak gini misalnya. Nah, kemudian teman-teman, kenapa kok kita seperti ini juga? Ini melatih diri kita untuk aware terhadap lingkungan. Gitu ya. Jangan sampai kita itu beragama hanya eksklusif kita sendiri. Penting aku sholat, zakat, puasa, haji, kalau aku benar selesai. Gak kayak gitu. Di luar sana banyak kezoliman yang butuh kita rubah. Gitu ya. Jadi butuh kita rubah memang. Sebagaimana Rasulullah dulu itu merubah sistem di Mekah gitu ya. Adanya anak perempuan dibunuh, adanya riba tadi, adanya pengurangan timbangan kan ada semua dulu itu. Rasulullah merevolusi semuanya kan gitu. Merubah semua aturan yang ada di sana dulu Rasulullah. Kan gitu. Cuma mungkin pakaian kan khas Arab kan, memang jubah kan khas Arab kan. Jadi sampai sekarang tetap ada. Rasulullah pun juga memakai itu. Itu ada sesuatu yang memang dibolehkan sama, ada sesuatu yang nggak boleh sama gitu ya. Jadi kayak pakaian, pakai surban itu kan memang misalnya budaya Arab zaman dulu kan gitu. Itu nggak dirubah sama Rasulullah. Kan ya tetap kayak gitu doang gitu ya. Misalnya bukan ini. Yang dirubah itu kan ya tatanan kehidupannya tadi itu, sistem-sistemnya tadi itu. Di mana ada perbudakan dulu itu ya. Sekarang udah nggak ada budak gitu ya. Dulu ada perbudakan. Kemudian bagaimana Rasulullah datang, bahwasanya manusia itu semua sama, nggak ada budak-budak, nggak ada level-level kayak gitu. Tapi zaman dulu ada. Dan Rasulullah dalam tanda kutip diam pada sistem yang seperti itu dulu. Kenapa? Nggak punya kekuasaan beliau. Adanya perbudakan, bagaimana Bilal bin Rabah itu disiksa. Nggak bisa apa-apa beliau, selain hanya mendoakan. Jadi sistem kehidupan itu dijalankan oleh masyarakat. Itu nggak bisa berubah kalau nggak diubah gitu ya. Kezaliman itu. Makanya Rasulullah berusaha merubahnya nggak bisa. Karena beliau nggak punya kekuatan secara institusi nggak punya kekuatan. Hijrah beliau ke Madinah. Punya kekuatan baru dia Fatu Mekah. Ditaklukkan Mekah itu, kemudian dirubah semua sistemnya. Kan gitu. Luar biasa kan. Jadi ketika beliau Mekah ke Madinah, makanya ketika beliau itu hijrah, beliau kan diburu itu. Jangan sampai Nabi Muhammad itu sampai ke Madinah. Kenapa? Mereka tahu kalau Nabi Muhammad sampai ke Madinah, maka Islam akan membesar. Terbukti setelah membesar, takluk itu Mekah itu tanpa peperangan. Jadi semua berhala-berhala dibuang semua dalam Ka'bah dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi berislam itu jangan sampai eksklusif, sepenting aku bener dewe, wis gak peduli dengan kezaliman, kemungkaran, gak peduli. Itu berbahaya karena apa? Karena ya Rasulullah nggak nyontain kayak gitu. Rasulullah itu bukan hanya sebagai apa istilahnya ya, melengkapi akhlak doang, tapi beliau membawa sistem gitu ya. Sistem yang merubah dari kejahilian jadi sistem Islam gitu ya. Itu dirubah sama Rasulullah. Sistem ekonominya bagaimana? Memangnya sistem ekonomi Islam dari mana? Kalau nggak dari Rasulullah yang bawa itu dulu. Memangnya sistem dari mana? Dari Rasulullah, dari para sahabat dulu, dari para nabi-nabi terdahulu ya. Kalau kita nabi kita adalah Nabi Muhammad, berarti syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad. Kita jangan bersyariat dengan nabi yang selain Nabi Muhammad gitu. Misalkan Nabi Ismail, ya udah Nabi Ismail sudah punya kaum sendiri. Nah, kita itu kaumnya Nabi Muhammad. Kita pakai syariat Nabi Muhammad. Kadang gini, saya mikir kadang ada kiai menyampaikan apa kisah-kisah nabi terdahulu dan dikaitkan dengan hukum sekarang gitu. Ini gak nyambung. Kita tuh beda nabi. Meskipun dalam Islam ya sama nabi, cuman kita tuh beda nabi ya, kita Nabi Muhammad kita itu. Bahkan ketika dulu kalau saya baca itu ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan tentang Nabi Musa, Rasulullah itu seperti apa istilahnya? Istilahnya itu agak memerah wajahnya. Kenapa kok Nabi Musa? Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu ya, kalau nggak salah itu menyampaikan kayak lembaran dari Taurat itu loh, di kitab Taurat lebihnya. Rasulullah agak marah gitu ya. Seandainya Musa itu hidup, dia akan jadi umatku. Rasulullah. Jadi artinya apa? Artinya syariat nabi-nabi terdahulu itu sudah final, sudah enggak. Kalau kisah imperatif, misalkan kisah inspiratif dari Nabi Nuh, Nabi ini boleh kita cuplik ya, boleh kita ambil.
Tapi syariat tetap dari Nabi Muhammad tok gitu ya. Itu udah banyak banget, tapi kita nggak usah mikirin syariat Nabi Ibrahim, nggak usah mikir Nabi Muhammad, sudah banyak banget, itu nggak bisa kita selesaikan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya, jadi nasionalisme itu atau liberalisme itu sama aja posisinya, harus kita kaji dari mana itu berasal, kemudian apakah itu sesuai dengan syariat atau tidak, harus kita kaji itu. Jangan gini, intinya jangan 100% itu mengikuti tokoh, ustadz, kiai, kalau kita nggak punya, minimal kita itu mikir gitu loh. Jadi Islam itu ada ideologi ya, konklusinya atau kesimpulannya, Islam itu bukan sekedar agama biasa, tapi agama yang sekaligus juga ideologi, yang memiliki tatanan kehidupan, punya sistem sendiri. Pun juga demikian, kapitalisme juga demikian. Tapi kapitalisme nggak punya agama. Kapitalisme ini nggak punya agama, jadi dia murni ideologi doang, sistem doang. Kalau Islam beda, Islam itu ideologi juga agama. Yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme ini ya komunis tadi itu, yang nggak percaya Tuhan itu. Jadi ada tiga ini. Dulu sosialisme, Uni Soviet itu ada dengan sistem ekonomi sosialisnya, tapi dia tumbang duluan karena nggak sesuai dengan fitrah. Kenapa? Dulu itu kan nggak ada kepemilikan individu. Pekerja itu nggak oleh duit sawah misalkan, berkebun. Hasilnya itu untuk negara. Jadi sama rasa sama rata. Konsepnya kayak itu konsepnya. Jadi akhirnya tumbang dia. Ganti oleh kapitalisme. Kebalikannya dari sistem ini. Dan Islam punya sendiri gitu ya, yang berbeda jauh dengan kemudian sekarang nggak dipakai gitu ya. Dipakainya hanya ya untuk kita sendiri aja ya, tapi nggak di level negara nggak dipakai gitu ya. Nah, ini tugas kita untuk mensyiarkan sistem Islam gitu ya. Entah itu sistem pergaulannya, bagaimana bergaul, apakah lawan jenis itu bagaimana. Hukum dengan lawan jenis itu invisol, terpisah. Jadi jangan sampai kita itu campur baur dengan perempuan yang bukan mahramnya gitu ya. Itu ada semua. Ada nggak di negara Kristen, di Kristen, di Hindu? Nggak ada campur baur mereka. Tapi kita ada sistem seperti itu. Makanya ada nikahan wedding syar'i, dipisahkan antara laki-laki dan ahwat dan perempuan, ahwat dan ikhwannya gitu dan seterusnya. Itu adalah salah satu dari konsep sistem pergaulan dalam Islam. Nah, itu Islam komplit teman-teman. Kalau kita bahas nggak akan pernah selesai di situ. Yang jelas di pertemuan ini ya, saya hanya menyampaikan kulitnya doang gitu ya, sebagai pembukaan doang. Nanti kalau kita mau bahas tentang kapitalisme, ekonomi kapitalisme, itu bisa kita bahas nantinya seperti apa. Oke, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.